bahwa diri kita ini sebenar-benarnya bukanlah diri kita, tetapi mengembalikan atau kita kembalikan pada awal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami dan memegang satu keyakinan yang mutlak bahwa diri ini sebenar-benarnya bukanlah diri kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak kalam yang indah yang keluar dari lisan ini kecuali pengucapan rasa syukur kita kepada Allah. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang semata-mata kita tujukan hanya kepada Allah. Menandakan rasa syukur kita kepada Allah atas semua titipan nikmat, rahmat, anugerah, ilmunya yang dicurahkan kepada kita, dan kita masih diberikan kesempatan, peluang untuk terus memperbaiki diri kita, digerakkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masuk kepada bab martabat alam insan. Kenapa kita angkat bab kaji ini? Ada beberapa tujuan kenapa kita bahas tentang alam insan ini. Pertama, bertujuan memahami dan memegang satu keyakinan yang mutlak
bahwa diri kita ini sebenar-benarnya bukanlah diri kita, tetapi mengembalikan atau kita kembalikan pada awal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami dan memegang satu keyakinan yang mutlak bahwa diri ini sebenar-benarnya bukanlah diri kita. Jadi kalau udah memegang prinsip ini, artinya kita kosong, gak bisa apa-apa, mati. Kemudian untuk memperluas kajian kita, wawasan, pengetahuan, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan agar mengetahui pada hakikatnya dari mana asal mula diri kita yang sebenarnya, sampai kita nyata johir di alam yang maya ini. Dan kita sekarang di alam dunia maya. Media sosial kan dunia maya. Udah kita di dunia maya, masuk lagi media sosial dunia maya. Maya ketemu maya. Akhirnya Mansur S pun menciptakan lagu Maya. Maya, Maya, itu dia. Dunia maya, nggak nyata, samar-samar. Kalau pandai kita menjalankannya, pandailah. Asyiklah kita menjalankan dunia ini. Jadi itu agar kita mengetahui hakikat dari mana asal mula kita. Ya. Jadi nggak selalu ngeresuloh. Tahu ngeresuloh? Nggak selalu batin. Nggak selalu melihat kesalahan orang, nggak selalu berubah-ubah dalam berpikir. Kemudian agar kita dapat mengetahui pada hakikatnya, kemana diri kita harus kembali, dan apakah tujuan sebenarnya diri kita ini dijohirkan, dinyatakan, ditokke nang dunia ini. Apa tujuannya? Aja nih. Maka kita harus tahu nih ilmu martabat alam insan ini. Kemana kita harus kembali, dan apa sih tujuan sebenarnya diri kita ini dijohirkan? Maka dengan memahami martabat alam insan
yang insya Allah akan kita kaji walaupun tidak secara halus menusuk halus-halusnya, tapi garis besarnya agar kita paham saja kita mau ngapa di dunia ini. Maka sudah pastilah kita dapat mengetahui bahwa diri kita ini adalah kesempurnaan sifatnya Allah semata-mata. Gak paham itu kalimat. Kalau kita sudah memahami, masuk kepada kajian bab alam insan ini, insya Allah pasti kita dapat mengetahui bahwa diri kita ini adalah kesempurnaan sifatnya Allah semata-mata. Coba kita lihat dari jasad kita ini. Gak pernah telinga kita itu dijidat ya Allah ciptakan. Hidungnya pun rapi, lubangnya arah ke bawah. Coba lubang hidung kita di atas. Tiap saat pilek peluh saja banjir nih hidungnya. Matanya di depan dua. Dan sifat Allah yang 7 itu tepat pada sasaran. Sifat basor ya di mata. Tidak benar sifat basor ini ditempatkan Allah di alat panca indera di telinga. Sifat sama mendengar diletakkan Allah di telinga. Nggak pernah sifat samanya Allah itu diletakkan di mulut. Pas dia tempatnya. Sempurna sifat Allah itu. Kalau udah mengetahui memahami ini, masih maukah kita nggak mau bersyukur? Itu tugas kita bersyukur saja. Mensyukuri. Jadi kalau kita sudah memahami martabat alam insan, pasti kita dapat mengetahui bahwa diri kita ini adalah kesempurnaan sifatnya Allah semata-mata. Jadi kalau lebih halus kalamnya, Allah yang memuji dirinya dengan namanya sendiri. Dan Allah yang menguji dirinya sendiri dengan af'alnya sendiri. Nah, itu bahasa halusnya. Jadi tujuan utamanya adalah mengetahui bahwa wujud atau johirnya, adanya atau johirnya kita ini bukanlah sekali-kali diri kita, bukan diri kita. Lantas apa bah? Sebenarnya diri kita ini adalah pernyataan, kenyataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam semata-mata. Kita tidak ada. Ada hadis menyatakan begini, wujud adamu itu adalah dosa. Jadi kalau kita masih merasa ada, itu dosa lah kita. Maka disitulah berlaku la haula wa la quwata illa billah. Tidak daya, tidak upaya, kecuali hanya kekuatan Allah, kecuali hanya Allah yang ada. Allah.
Untuk mengantarkan ke situ kita belajar mengetahui ilmu martabat insan ini yang sebenarnya. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kembali pulang kepada Allah. Dipahami ya bahasanya ya. Pahami sambil direnungkan. Kosongkan. Benar kita diri ini nggak ada. Kita dari Allah ya kembali kepada Allah. Persoalannya kita tahu pulang nggak, jalan pulang nih. Masalah innalillahi wa inna roji'un aja. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Bisa kembali nggak kita kepada Allah? Tahu nggak kita pulang? Nah, selama ini kita asal nyebut aja. Ada orang meninggal, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Persoalannya kita tahu nggak kembali, jalan pulang itu. Dikhawatirkan kita nyasar. Belok-belok kemana-mana. Karena jalannya gelap, nggak ada yang menyinari jalan kita itu. Karena selama di dunia ini kita anggap sepele aja dengan pelajaran tasawuf menerangnya hati. Nggak mau tahu kita kenalan dengan martabat insan. Nggak mau tahu kita tentang perkenalan dengan Nur Muhammad dan Allah. Kalau kita mengetahui setelah itu dan memahami secara jelas, terang, bahwa asal kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada martabat ahda, dan nyatanya kita sebagai sifatnya pada martabat alam insan. Dan pada alam insan inilah kita mengawali langkah untuk mensucikan sifat diri kita ini. Pada martabat sifat kepada martabat Tuhan kembali. Jadi kalau udah diri kita ini nggak ada, ini siapa yang ada? Ya diri sifat Allah yang ada. Coba mana diri sifat Allah itu? Sekarang saya tanya dulu masing-masing dan tanya dalam hati. Dan jawab dalam hati. Dijawab dengan diri sendiri. Kalau nggak percaya di mana kita ini nggak ada. Yang ada itu cuma sifatnya. Melihat ini bukan sifat manusia, tapi sifatnya Allah. Basor itu melihat. Dia akan pulang kepada basirun, kembali kepada basirun. Terus kalau udah kembali, buta kita. Sama ini mendengar. Sama ini sifat Allah.
Suatu saat pada masanya dia akan kembali pulang kepada Sami'un. Kalau udah ditarik pulang, tuli kita semua. Mana sifat kita bisa menguasai mendengar itu, bisa menguasai melihat itu. Ilmu suatu saat pada masanya akan kembali kepada alimun, karena ilmu itu sifat alimun. Kalau udah ditarik dan pulang dia, bodoh kita semua ini. Kalam, berkata-kata ini sifat Allah, akan kembali kepada mutakalimun. Suatu saat dia akan dipulang pada masanya, ditarik pulang. Bisu kita semua, mana kuasa kita, tidak ada. Puncaknya di mana? Hayat. Hayat itu sifat Allah. Suatu saat akan pulang kepada Hayyun yang maha hidup. Suatu saat akan pulang, mati kita semua ini. Coba itu kalau udah kembali kepada yang punya. Di mana kita itu? Ada. Itulah membuktikan bahwa kita nggak kuasa untuk hidup. Karena hidup itu adalah punya yang maha hidup. Kan nggak ada kita di situ. Jadi sesungguhnya nggak ada sesuatu sebenarnya pada diri kita ini kecuali diri sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapannya apa? Alhamdulillah. Dua dipisah alhamdulillah itu, balik lagi. Allah. Hamdu Muhammad. Allah Muhammad jadi alhamdulillah. Di mana kita? Yang ada cuma Allah dan Muhammad di situ. Muhammadnya ngelebur kepada Allah, ya Allah juga yang ada. Mana manusia di situ? Tidak ada. Sampai ngerenung, melihat ke diri. Ini bukan sekedar pengedaran ilmu saja, teori. Tapi sekalian kenyataan pada diri kita dirasakan. Sampai hilang rasa itu. Udah mati apa hilang rasa? Kalau nggak ada, apa yang dirasa? Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dalam hadis itu anak-anak kunci surga ialah menyaksi kalimat la ilaha illallah. Gak ada yang nyata kecuali Allah. Jadi di balik kesempurnaan wujud kejadian insan ini, Allah juga itu membekali diri kita itu nafsu,
Nafsu ini sebagai ujian bagi jiwa, akal, untuk menimbang dan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Jadi nafsu dan akal itu diberikan, dibekali Allah kepada diri kita itu. Nafsu itu sebagai ujian bagi jiwa, akal itu untuk menimbang dan membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, akal ini diciptakan dari materi alam barzah. Nah, kenapa aku bilang itu? Ambil ngopi biar cair, biar encer pikirannya. Akal diciptakan dari materi alam barzah. Dia berkedudukan pada jaringan otak, warnanya biru, sifatnya dingin, beku. Fungsinya itu apa? Berpikir, menganalisa. Jangkauan sinarnya itu sampai ke alam barzah. Wataknya bersifat watak ajali, itulah akal. Jadi akal ini hanya sampai ke alam barzah, sinarnya itu. Dan akal ini tunduk kepada Allah dan atau berpihak kepada kebenaran. Maka ketika Allah menciptakan akal, jadilah akal ini. Allah pun berfirman, nanya pada akal, hai akal, siapa engkau dan siapa aku? Engkau adalah Rabbi, engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hambamu. Itulah akal. Kemudian Allah bekali diri kita nafsu. Nafsu ini diciptakan dari materi api. Dia kedudukannya pada jakun. Tahu jakun ya? Di mana ya? Apa warnanya? Merah. Gimana sifatnya? Panas. Apa fungsinya? Semangat atau penyemangat. Jangkauan sinarnya itu, nafsu ini sampai ke alam jin doang. Dan dia bersifat ingkar kepada Allah, tamak, sombong, dan lain-lain. Lihat pada Allah, pada waktu Allah menciptakan nafsu itu. Nafsu, siapa engkau? Siapa aku? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nah, itu soknya nafsu itu. Dicemplungkan Allah ke tempat alam yang dingin 100 tahun. Ditarik Allah, dikeluarkan lagi. Dinginnya itu bukan seperti dingin di dunia ini ya, nggak bisa digambarin. Ditanya lagi yang kedua, nafsu siapa engkau dan siapa aku? Aku, engkau. Masukkan lagi 200 tahun di tempat yang penuh dengan darah dan nanah. Diangkat lagi setelah 200 tahun. Allah tanya lagi, nafsu siapa engkau dan siapa aku? Enggak tobat-tobat juga si nafsu nih. Aku ya aku, engkau. Masukkan lagi ke api yang sangat panas melegak 300 tahun. Diangkat lagi sama Allah. Disitulah baru dia bertobat, jerah dia. Jerah kata nafsu. Itu bahasa kita aja nggak. Nafsu nggak nyanyi gitu dulu. Ya. Dan yang keempat, baru aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Diingkar dia sifatnya. Jangkauannya itu hanya sampai ke alam jin, jangkauan sinarnya.
Jadi kalau ada orang yang bisa hanya lihat jin, nggak bisa dilewat alam jin, nah itulah dia pakai nafsu melihat. Paham sampai situ kaji ilmunya ya. Jadi untuk apa menginginkan bisa melihat jin? Berarti kita nafsu, jangkauan pakai sinar nafsu. Terjawab sudah. Kenapa saya selalu larang-larang? Nggak percaya silakan monggo. Nggak akan bisa sampai kita kepada nikmatnya zikir itu kalau ke situ aja. Nggak usah ada kepingin-pingin bisa lihat jin tuh, nggak usah. Nggak kepingin pun selalu dampingi 24 jam jin di sebelah kiri. Kemudian hayat. Hayat ini dari buah khuldi. Materinya itu dari surga. Khuldi yang dimakan Adam dan Hawa. Kedudukannya itu di pusat. Warnanya hijau. Sifatnya sejuk. Fungsinya untuk apa? Untuk pertumbuhan jasad. Mengaktifkan organ tubuh, memperbaiki kerusakan pada organ tubuh. Jangkauan sinarnya sampai kemana, bah? Ke alam aulia. Dan sifatnya wataknya ini tunduk kepada Allah. Jadi kalau yang selalu melihat di alam aulia-aulia Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat secara jasad, dia martabatnya di hayat ini. Warnanya hijau, alam itu. Jadi kalau masih ngelihat warna merah, dia masih di alam nafsu. Kemudian ruh. Ruh ini diciptakan dari nurullah. Kedudukannya itu pada qalbi, atau dalam tasawufnya itu jaringan-jaringan hati. Apa warnanya, bah? Kuning. Kalau bagi orang awam, dia melihatnya putih. Karena sudah ditradisi oleh keilmuan. Sifatnya gimana? Mutmainah. Jadi ruh itu sifatnya tenang, kosong. Kalau lebih halusnya lagi, jadi ruh itu sifatnya kosong, tenang, diam. Daya jangkaunya sampai kemana? Ke alam malakut. Dan wataknya itu tunduk kepada Allah. Ilmu ini bukan materi ciptaan. Ilmu ini kedudukannya untuk membungkus ruh. Warnanya bening, bukan putih, bening. Sifatnya kosong. Fungsinya apa? Mencipta, merusak, memperbaiki, menguasai, menyembuhkan. Sampai di mana daya jangkau sinarnya, Pak? Sirullah, rahasia Allah. Wataknya sifatullah. Kemudian jiwa. Inilah sebutan dalam proses perjalanan
berawal dari ruh nabati atau noktah, kemudian segumpal darah, segumpal daging, terus dia bergerak. Bergerak inilah sama dengan ruh hayati, sudah bergerak dilahirkan, kemudian nyusu, berbicara, berakal, beranjak di remaja. Beranjak ke remaja inilah dia sudah masuk kepada ruh rohani, baru kemudian sudah dewasa. Di dewasa inilah dia sama-sama juga disebut dengan ruh rohmani, sampai dia berumur 40 tahun. 40 tahun itulah namanya ruh jamali. Begitu sudah tua, ruh kulli, matilah dia secara maknawi. Kemudian di alam kubur, kemudian bangkit dari kubur. Jadi, jika kita mengetahui tentang martabat alam insan ini, sahabat-sahabatku semuanya, semoga Allah muliakan semuanya. Jika hatimu tulus, insya Allah jalanmu akan lurus. Ketika kita sudah mengetahui bahwa asal kita, dan itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Maka kita akan insya Allah tahu jalan pulang kembali, tanpa adanya kegelapan. Jalan kita akan disinari, akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju jalan terang pulang kepada asal kita. Jika hatimu tulus, insya Allah jalanmu akan lurus. Tapi kalau kita nggak tulus, jangan harap jalan kita akan lurus. Kita akan terseok-seok. Teruslah berjalan, terus memperbaiki hati, teruslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu sempurna Allah jadikan diri kita. Bukan berarti mengaku paling sempurna dari manusia-manusia lain. Allah berikan akal pada diri kita, Allah berikan nafsu, Allah tempatkan hayat, Allah tempatkan ruh, Allah tempatkan ilmu, jiwa di diri kita ini. Dan semuanya kembali kepada Ahad. Semuanya itu mengikuti ruh idhofi yang sudah pernah kita bahas. Terhimpunlah pada kalimah La ilaha illallah. Tiada yang nyata, hanya Allah. Tiada yang nyata, hanya Allah. La ilaha illallah. Lah pusat tarik ke otak, ilaha bahu kanan, illallah ditekankan, dipalukan di latifah qalbi. Itulah sebenarnya diri kita itu. Saya udah bilang, coba
minimal 3 kali setelah habis sholat fardu, 1 napas. Atau ambil yang ganjil 3, 5, 7 sampai berapa dia tahannya napasnya itu. Begitu kita selesai itu, tutup dengan sambung Muhammad Rasulullah. Ilayanta maksudi waridoka matlubi, buang napas tuh Allah. Rasain. La itu alam ahad. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Ilaha itu alam wahdah. Itulah diletakkan di Allahus Somad. Illah itu alam wahdiyah. Sama juga lam yalid. Kemudian Allah itulah alam ruh. Walam yulad. Lah kulu wallahu ahad, ilaha Allahu somad, illah lam yalid, Allah walam yulad. Perlu diingat bahwa tujuan kita ceritakan martabat alam insan ini supaya kita masuk ke dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memahami dan memegang satu keyakinan mutlak bahwa diri kita ini yang sebenarnya bukanlah diri kita, tapi kembalikan kepada Allah. Kemudian agar kita dapat mengetahui pada hakikatnya kemana diri kita harus kembali, dan apakah tujuan sebenarnya diri kita itu dijohirkan. Maka kalau kita duduk di alam insan ini, sudah pasti kita dapat mengetahui bahwa diri kita ini adalah kesempurnaan sifat Allah semata-mata. Baik teman-teman semuanya, insyaallah dengan singkat kajian ini sekelumit tentang martabat alam insan, kita akan memahami kekosongan dan tiadanya diri kita ini. Yang ada hanya Allah semata. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.